Cari kerja yuk. Aku males banget kalau harus kuliah. Enggak saja aku ikut. Enak ngomong, nyari kerja susah tahu. Iya Iya sih. sih. Aku ada info pekerjaan nih di perusahaan perkebunan sawit. Kontraknya 4 tahun. Lumayan loh gajinya. Ayolah daripada ngeluh begini. Ayo, ayo. Aku setuju. Boleh, boleh, boleh. Itu nggak sih? Iya, iya, iya. Silahkan duduk. Jadi, tugas kalian nanti adalah memasang batas patok lahan perkebunan sawit. Kalian juga harus memberi tanda-tanda pada pohon tertentu. Kalian akan ditempatkan di Meratus. Baik, untuk ke Meratus, apakah akan menggunakan biaya sendiri? Tenang saja, seluruh biaya transportasi dan kebutuhan kalian nanti akan ditanggung oleh perusahaan. Baik, terima kasih atas informasinya. Aku ke sana ya. Ya, kalian ke sana ya. Siapa mereka? Apa mereka akan merusak hutan ini? Aku akan mengawasi kalian, wahai manusia. Aduh, panas banget hari ini. Gak kayak biasanya. Kayaknya aku meriang deh, badan aku gak enak. Istirahat aja dulu, Nur. Kamu gak apa-apa, Nur? Bentar, aku ambilin platnya dulu ya. Nih, Nur, diminum obatnya. Nur, bangun. Masih sakit nggak? Nur, bangun dulu yuk, makan. Kok dia nggak bangun? Aku jadi curiga. Tunggu dulu, mungkin efek dari obat tadi. Ya, aku mau mandi dulu. Nur, aku udah selesai mandi. Gantian kamu sana yang mandi. Nur, kok dia nggak bangun-bangun ya? Teman-teman, Nur. Nur, kenapa? Ayo kita ke sana. Itu mukanya Nur pucat banget. Terus kayak udah gak bernafas gitu. Coba aku cek nadinya. Teman-teman, Nur udah nggak ada. Aduh, kepalaku pusing, pandanganku gelap. Sari, kamu kenapa? Kamu pucat banget. Sari, bangun Sari.
Badannya panas banget. Ratna, Yanti, bantu aku angkat dia sekarang. Kita harus bawa dia ke pondok sekarang. Ayo, ayo, ayo. Ya, Ratna. Ayo kita coba bangunkan Sari. Dia harus makan supaya bisa minum obat. Ri, Sari, bangun yuk. Makan dulu sebentar. Dia, kenapa tangan Sari dingin banget? Padahal tadi badannya panas. Sari, udah nggak ada. Dia pergi pas kita lagi nyiapin ini semua. Sari. Aduh, perasaan aku nggak enak deh. Satu persatu dari kita mulai hilang. Udahlah, jangan gitu. Namanya umur nggak ada yang tahu. Aduh, kayaknya badanku nggak enak deh. Kamu kenapa, Rat? Nggak tahu, dingin, tapi kadang panas banget. Jangan-jangan kamu kecapean lagi. Istirahat sana. Udah. Rat, kamu kuat kan? Rat, bangun. Ratna. Yan, Kenapa? Ratna. udah nggak ada. Ratna. Ratna, Ratna. udah ya, jangan terlalu berhadapi. Sekarang kita kupin aja jarum budak ini. Jarak kemungkinan jauh, nggak mungkin kita bawa ke sana. Iya dia. Aku sudah tak tahan di tempat busuk ini. Bagaimana cara kita yang tinggal sana lagi? Kan tanggung. Halah, lupakan kontrak itu. Yang ada kita mati konyol di sini. Kau tak lihat Ratna, seharian dia meriang dan sore ini kita sudah menguburnya. Pokoknya besok pagi-pagi aku akan pulang. Terserah kau mau ikut atau tidak. Aku lebih memilih hidup daripada kontrak itu. Benar juga sih yang dibilang Yanti. Tapi usaha kita selama 3 tahun sia-sia dong. Padahal sisa 1 tahun lagi. Yan, Yanti, Yanti, Yanti. Kayaknya dia pergi pagi-pagi. Aduh, nggak mungkin aku sendirian di sini. Tinggal aku satu-satunya. Nggak mungkin aku selesaiin kerjaan ini sendirian. Nggak mungkin juga aku tinggal di hutan ini sendiri. Tinggal aku satu-satunya manusia yang akan mati. Aku tuh nggak punya pilihan selain meninggalkan pondok ini. Anak muda itu bukannya mirip dengan orang tadi ya? Iya, ayo coba kita tanya. Yuk. Anak muda, apakah wanita yang mirip dengan tadi temanmu? Apakah dia wanita seperti ini? Benar, pasti seperti itu. Berarti Yanti sudah sampai sini. Di mana dia? Di rumah tetua, dia sudah meninggal. Mari kami antar. Permisi, tetua. Ada apa, Bu? Tetua, ini temannya. Mari silahkan masuk. Tak kusangka Yanti yang kebanyakan sehat sekarang terbaring kaku. Kau salah satu dari orang-orang yang katanya memberi tanda pada pohon-pohon di hutan besar sana? Saya satu-satunya yang tersisa. Nak,
tidak tahu tujuan kalian di sana bertahun-tahun itu untuk apa. Tapi sepertinya melihat keadaan temanmu yang meninggal ini, sepertinya Rahmatus merasa terganggu. Nak, sadarlah nak. Nak, sadar. Kau juga terkena murka Rahmatus. Apakah aku juga akan mati? Jika kau beruntung, kau masih memiliki beberapa jam lagi. Ibu, tolong proses ini. Baik, ketua. Nak, ayo kita mencari ular padang ke arah matahari tengah. Ini satu-satunya jalan. Baik, saya ikut. Pandangan saya mulai kabur tua. Apakah masih lama lagi? Tidak lama lagi, nak. Aku sudah menemukannya. Kamu istirahatlah dulu. Ular, izinkan aku merebusmu hidup-hidup. Dan aku berharap kamu menjadi obat. Apakah masih lama, tua? Tidak, nak. Aku sudah selesai. Sekarang minumlah. Apakah kau sudah merasa membaik, nak? Sepertinya saya sudah membaik, ketua. Baiklah, sekarang aku ceritakan sembari kita kembali berjalan ke desa. Ternyata dalam keadaan kritis tadi kita telah sangat jauh memasuki hutan. Kau tahu, nak? Sebenarnya hutan ini merasa terancam dengan keberadaan. Rahmatus menurunkan bisa ke tubuh-tubuh kalian. Tapi sayangnya kawan-kawanmu sudah terlambat semua. Ternyata kalian memasangi patok dan tanda pada pohon-pohon besar di hutan ini itu untuk ditebang. Dan perlu kamu ketahui, nak, ternyata wilayah ini yang seindah ini itu juga salah satu tempat yang kalian pasangi patok itu. Mungkin dalam waktu yang singkat alat berat akan didatangkan. Lalu pohon ini, lumut ini, dan binatang ini akan bagaimana? Aku sangat merasa bersalah. Ternyata perilaku kami selama ini telah melukai alam di desa ini. Kami semua memang pantas terkena amarah Roh Meratus. Lalu apa keputusanmu, nak? Ketua, izinkan aku tinggal di sini untuk menjaga tempat ini. Terimalah ini sebagai penebusan dari perbuatan kami kepada desa dan alam ini. Dari sini tembok-tembok ini tak berarti asal kulihat semua hari ini mendengar keluhmu malam nanti saat semua tak jelas arahnya kita hanya punya bersama lewati jurang terjalnya